Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nama saya Nadil, dan di video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan film yang sudah saya bahas sebelumnya. Untuk link video pertamanya, silahkan klik di deskripsi video ini ya. Matikan lampu, kunci pintu, klik tombol merah dan nyalakan loncengnya. Silahkan duduk, siapkan cemilan dan minum kopimu, karena aku akan mengajakmu ke sebuah kota yang sangat misterius. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan oleh seorang psikopat yang telah menghabisi temannya sendiri. Dia kemudian keluar dari gua itu dan menuju perkemahan. Ada seorang siswi Shadyside yang melihatnya. Dia sangat ketakutan dan tiba-tiba ada yang menepuknya dari belakang. Ternyata itu adalah orang Sunnyvale. Dia lalu diinterogasi oleh anggota geng Sheila. Ketika akan menginterogasinya, ada seorang anak memberikan surat pada Sheila. Dia mengatakan surat itu dari Will. "Temui aku di kamar mandi sekarang, Sheila." Isi surat itu. Dengan sangat bahagia, dia menuju kamar mandi. Ada bunga-bunga yang ditabur sepanjang jalan ke kamar mandi, dan beberapa lilin yang dinyalakan. Terlihat spesial. Sheila kemudian menutup pintunya. Sheila sangat bahagia dengan semua itu. Dia mengira Will sedang mengajaknya bercinta. Ternyata di saat dia memasuki salah satu bilik kamar mandi itu, ada sebuah tulisan yang menyuruhnya melihat ke atas. Ternyata ada satu wadah hewan menjijikan yang siap menyiramnya. Ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Ziggy dan Nikki untuk balas dendam pada Sheila, dan Sheila pun menjerit ketakutan. Jangankan Sheila, aku aja geli liatnya. Ziggy kemudian menguncinya dari luar dan pergi meninggalkannya. Mereka berdua kemudian kembali ke ruangan satwa, tempat mereka mendapatkan hewan menggelikan itu. Ternyata selama ini mereka belum kenal, dan mereka pun berkenalan. Sejak itulah tumbuh serbuk-serbuk asmara di antara mereka. Kembali pada Cindy. Dia mencari cara keluar dari sana. Cindy terus berusaha mencari jalan, sedangkan Alice tetap terdiam. Cindy memaksa Alice untuk membantunya, tetapi Alice menolaknya. Alice sudah putus asa dengan semua ini. Tommy telah membelah kepala pacarnya, dan kini dirinya terjebak di dalam gua tanpa ada jalan keluar. Cindy juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Namun, dia tetap berusaha karena saudara perempuannya masih di atas. Mereka bertengkar dan Cindy memutuskan untuk mencari jalan sendirian. Cindy menyuruh Alice untuk tidak mengikutinya. Cindy terus berjalan mengikuti lorong itu, dan pada akhirnya Alice mengagetkannya. Cindy marah padanya karena dia sudah memperingatkannya untuk tidak mengikutinya. Dan ternyata bukannya Alice yang mengikutinya, Cindy yang berjalan memutar. Ternyata lorong itu tidak memiliki jalan keluar. Alice menyuruhnya untuk berhenti dan menerima kenyataan mereka akan mati di sana seperti Arnie. Namun, Cindy memohon pada Alice agar dia ikut berusaha mencari jalan keluar, karena nama-nama di dinding itu tidak berhenti pada satu nama. Mereka semua menjadi psikopat berantai yang tak akan ada habisnya. Alice terdiam. Dia heran. Di saat seperti ini, Cindy baru menyadari kalau kutukan penyihir itu nyata. Namun, Cindy tetap menolak mengakuinya. Dia masih tetap keras kepala dan menganggap Tommy mungkin saja menelan obat yang dibawa Arnie. Mendengar hal itu, Alice sangat jengkel. Dia membentaknya dengan keras. Alice menjelaskan, penyihir itu telah menggariskan Tommy. Dia dirasuki oleh penyihir itu. Perawat Len sudah mengetahui semua itu. Oleh karenanya, dia berusaha membunuh Tommy. Nama Tommy sudah tertulis di dinding itu, dan malam harinya Tommy membunuh Arnie dan membelah kepalanya. Namun, Cindy berteriak menyuruh Alice diam. Dia mendorongnya sangat keras. Dia tak ingin mengakui bahwa semua itu kutukan. Alice merasa sangat kecewa pada Cindy. Tiba-tiba, Cindy melihat ke arah buku. Dia melihat tanda penyihir itu. Dia menyadari bahwa lorong itu berbentuk seperti tanda itu. Ternyata, simbol itu sebuah peta.
Mereka berdua mencocokkannya dan ternyata sama. Di sisi lain, seorang siswa tengah berdiam di sebuah ruangan. Ketika hendak melihat ke belakang, Tommy sudah di depan pintu. Dengan membawa kapaknya, dia tak tahu apa yang akan dilakukan Tommy padanya. Dan akhirnya, Tommy membelah kepala bocah itu dan menancapkan kapaknya berkali-kali. Sungguh sadis. Di lain tempat, Ziggy dan Nicky sedang beradu kasih di ruang satwa liar. Mereka bercanda tawa bersama, hingga Nick menanyakan sesuatu tentang Cindy. Dia menanyakan pada Ziggy apakah mereka pernah akur sebelumnya. Ziggy menolak menjawabnya dan memotong pembicaraan itu. Nick lalu mengeluarkan rayuan buayanya, dan pada akhirnya Ziggy mau bercerita. Dia menceritakan masa lalunya yang indah. Tapi keindahan itu tak akan lama jika mereka tinggal di Sunnyside. Tak akan ada orang Sunnyvale yang mengerti hal itu, dan mereka berdua pun saling bertukar cerita. Setelah itu, Ziggy berganti menanyakan sesuatu pada Nick. Apakah dirinya pernah mencium gadis aneh dari Sunnyside? Dan Nick pun memahami kode itu, dan mereka pun langsung berciuman. Ketika mereka sedang asik berciuman, terdengar jeritan keras di luar sana. Mereka lalu memeriksanya, dan ternyata beberapa siswa sedang berkerumun. Mereka menemukan mayat Jeremy yang mati mengenaskan. Mereka lalu pergi dari sana. Mereka lalu berkumpul di aula bersama siswa-siswa lainnya. Mereka semua sangat panik. Begitupun dengan Nicky. Dia mencoba menenangkan semua siswa itu. Nicky benar-benar panik karena di saat seperti itu, Cindy, Kurt, dan Joan tidak berada di sana. Hanya ada 23 siswa yang terkumpul, dan selebihnya ada 30 orang hilang. Situasi sangat genting. Ziggy sangat mengkhawatirkan Cindy. Nicky melarangnya pergi dari sana dan menyuruhnya untuk tetap berada di sana. Tetapi Ziggy tetap memaksa. Meskipun Ziggy tak pernah akur dengan Cindy, Ziggy tetap menyayanginya. Namun, Nick tetap menghalanginya. Dia mengatakan perasaannya pada Ziggy. Nicky menyayanginya dan tak ingin Ziggy terluka. Nicky kemudian memutuskan untuk pergi mencari Cindy demi Ziggy. Ketika Nicky sudah berangkat, beberapa anak Sunnyvale, teman-teman Sheila tentunya, memojokkan Ziggy. Mereka menanyakan keberadaan Sheila. Karena merasa bersalah, Ziggy langsung bergegas menuju kamar mandi. Dia masih belum bisa keluar dari sana karena Ziggy dan Nick menguncinya. Di tempat lain, ternyata Kurt dan Joan sedang mantap-mantap. Mereka belum mengetahui yang terjadi sebenarnya. Dengan santainya mereka menikmati malam itu. Selesai mantap-mantap, Kurt menyuruhnya untuk tidak mengatakan kepada siapapun soal hubungan mereka. Joan kemudian mengenakan pakaiannya dan mulai menyalakan rokok. Dan Kurt pergi ke kamar mandi. Ketika Kurt sudah pergi, Joan mendengar sesuatu. Dia memeriksanya. Ternyata tidak ada seseorang di sana. Di saat dia akan masuk ke dalam ruangan lagi, Tommy datang membawa kapaknya. Tanpa basa-basi, dia membelah kepalanya dan menancapkannya berkali-kali. Kembali pada Alice dan Cindy di dalam gua. Alice melihat sebuah gumpalan aneh yang terlihat hidup. Gumpalan itu terlihat menjijikan dan dipenuhi oleh lalat. Alice mencoba memegangnya. Tiba-tiba, Alice melihat semua tragedi pembunuhan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk Arnie. Alice kemudian melepaskan benda itu dan tiba-tiba, dia melihat hantu di depannya. Sepertinya, gumpalan itu membuat mata batinnya terbuka. Alice ketakutan dan berlari ke sana kemari. Tetapi, kemanapun dia pergi, selalu ada arwah korban pembunuhan itu. Hingga akhirnya dia terpeleset dan kakinya terluka. Cindy kemudian mengikutinya dan mulai mengobati lukanya. Di saat sedang mengobati, Cindy berbicara seperti halnya perawat Len saat sedang mengobati Ziggy. Dia mulai mengakui sebuah kebohongan. Dia berkata jujur kalau dirinya berasal dari Sunnyside dan mulai hidup baru di Sunnyvale untuk lari dari kutukan itu. Dia mencoba melupakan semua itu.
Dia mengakui kalau semua kejadian itu adalah ulah penyihir. Dia bisa menghindari Alice, tapi tak bisa menghindari Ziggy, karena Ziggy selalu ada dan mengingatkannya pada sebuah kebenaran, bahwa kota itu dikutuk. Ternyata Alice juga mengatakan hal yang sama. Dirinya juga memakai gelang-gelang itu bukan karena itu keren. Dia hanya mencari cara untuk berurusan dengan Shadyside dan berpura-pura menjadi orang lain. Tiba-tiba Cindy melihat sesuatu menempel di muka Alice. Ternyata itu adalah lumut sialan yang menempel di lantai toilet yang mengotori baju polonya. Cindy yakin mereka sudah tidak jauh dari toilet itu. Mereka lalu berjalan mengikuti arah lumut itu, dan benar saja mereka menemukan banyak sekali tisu toilet di sana. Ternyata mereka sudah sampai tepat di bawah toilet. Di lain tempat, kita akan diperlihatkan pada Ziggy yang telah memasuki toilet. Ziggy berniat untuk mengajak Sheila pergi, namun Sheila malah menyerangnya, dan mereka langsung baku hantam. Bukannya terima kasih, malah ngamuk-ngamuk. Ziggy langsung menghantam balik dan Sheila pun terjatuh pingsan. Tiba-tiba, salah seorang teman Nick dari Sunnyvale mendatanginya. Namanya Gary. Dia menanyakan apa yang terjadi. Ziggy mengatakan padanya bahwa semua baik-baik saja. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang dari toilet, dan Ziggy pun memeriksanya. Ternyata benar, Ziggy menemukan Cindy dan Alice di sana. Ziggy mencoba menurunkan tali ember yang biasa digunakan untuk mengambil air di sumur. Tahu kan ya? Di saat Ziggy sedang menaikkan Alice, tiba-tiba Tommy datang. Dia kemudian memenggal kepala Gary, dan tubuh Gary pun terjatuh tanpa kepala ke dalam lubang toilet itu. Ziggy lalu melepaskan talinya dan Alice pun terjatuh. Tommy kemudian mencoba membunuh Ziggy, namun kapaknya meleset dan tertancap di lantai kayu. Dengan cepat, Ziggy memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Di waktu yang sama, Nick menemukan beberapa anak yang sedang bermain petak umpet. Nick menyuruh mereka untuk berkumpul ke aula, namun beberapa siswa yang lain masih berada di dalam sebuah pondok. Tiba-tiba, seseorang datang, dan ternyata itu adalah Tommy. Mereka terlihat tenang karena tak tahu apa yang akan dilakukannya. Tommy kemudian menghabisi mereka semua satu persatu. Nick tak mengetahuinya, hingga akhirnya Tommy sudah pergi dari sana. Nicky kemudian memeriksa pondok itu. Dengan terkejut, Nicky melihat banyak darah bercucuran dan beberapa mayat anak-anak yang sudah mengenaskan. Melihat semua itu, Nick tidak kuat dan langsung muntah-muntah. Nick kemudian dikagetkan oleh seseorang dari belakang. Dia adalah Kurt. Dia menyampaikan pada Nicky, lawan sudah mati saat dirinya keluar dari kamar mandi. Melihat banyak darah di tangan Nicky, lawan mengira Nicky yang melakukan ini. Nick kemudian mengatakan yang sebenarnya. Ada seorang psikopat di sana dan sudah membunuh banyak orang. Nick lalu meminta Kurt untuk membunyikan bel dan menyuruh semua orang masuk bus dan membawa mereka semua pergi dari sana. Kurt kemudian pergi dan melakukan yang diberitakan Nick. Nicky lalu mengusapkan semua darah yang ada di tangannya ke bajunya. Nicky lalu kembali mencari Cindy. Di saat sedang berjalan, dia bertemu dengan Ziggy yang sedang berlari, dan Nicky pun mengajaknya bersembunyi di sebuah ruangan. Akan tetapi, Tommy menemukan mereka. Ketika Tommy berniat membunuh Ziggy, Nicky menghalanginya, dan kapak itu mengenai punggung Nicky. Nicky memaksanya segera pergi, dan Ziggy pun berlari dari sana. Ziggy berlari namun dia tak menemui siapapun, dan ternyata semua orang sudah menaiki bus dan pergi meninggalkannya. Ziggy tertinggal sendirian di sana. Beberapa saat kemudian seseorang datang. Ternyata itu adalah Tommy dengan kapaknya. Ziggy kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Cindy masih di dalam sana. Dia sangat mengkhawatirkan Ziggy. Alice mengajaknya mencari jalan keluar. Mereka lalu membuka petanya dan membaca tulisan yang tertera di buku itu. Dia muncul di gedung pertemuan.
satu tangannya terputus selamanya. Tulisan itu menunjukkan ke sebuah gedung pertemuan di peta. Dan tempat itu sekarang menjadi aula tempat makan. Cindy lalu mengajak Alice segera ke sana. Namun, Alice menyuruhnya pergi sendirian karena luka di kakinya hanya akan memperlambat perjalanannya. Cindy lalu bergegas ke sana. Tidak lama kemudian, Alice mimisan dan teringat catatan di buku itu. Dia lalu membuka buku itu. Jika dia dekat, darah akan bercucuran. Tangannya diletakkan di atas batu setan. Melihat kata-kata itu, dia mendapat petunjuk. Dia melihat batu besar yang disandarinya. Dia lalu menggali lumut di batu itu. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan oleh Cindy yang telah sampai di bawah aula. Dia melihat sebuah lorong kecil dan kemudian memasukinya. Dan benar saja, itu adalah saluran air di bawah aula. Cindy kemudian berniat untuk menjebolnya. Tiba-tiba, Ziggy yang lari dari Tommy memasuki aula itu. Dia mendengar suara Cindy di bawah saluran itu. Ziggy lalu menyalakan musik agar Tommy tak menemukan Cindy. Ziggy lalu bersembunyi dan beberapa saat kemudian, Tommy masuk ke sana. Dia melihat jejak kaki Ziggy dan mengikutinya. Tommy menemukan Ziggy sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Dengan kapaknya, dia menjebol pintunya. Ziggy tetap bersembunyi dan ketika Tommy sedang mencarinya, Ziggy berniat menusuknya dari belakang. Akan tetapi, musik yang diputarnya tiba-tiba berhenti dan Tommy pun mendengar langkah Ziggy. Ziggy kemudian menusukkan pisau itu, namun Tommy tidak mati dan Tommy pun balik menyerang Ziggy. Tommy membenturkannya. Dia mencekik Ziggy dan Ziggy pun mengambil karung untuk membungkus kepalanya. Dan dia pun berhasil menjatuhkan Tommy. Ziggy berusaha mencekiknya dengan karung itu, namun usahanya sia-sia. Tommy menjatuhkannya dan mengambil kapaknya. Dengan kepala tertutup karung, Tommy berniat membunuhnya. Ziggy lalu berlari tetapi Tommy tetap mengejarnya. Dan akhirnya, Tommy menendang kakinya dan Ziggy pun terjatuh. Ketika Tommy mulai mengayunkan kapaknya, Cindy sudah berhasil keluar dari sana. Dan dengan membawa pisau, dia menusukkan ke punggungnya. Namun, Tommy tidak merasakan apapun. Dia kemudian membalikkan badannya, dan Cindy pun menusuk pisau itu berkali-kali, hingga dia terjatuh tak bernyawa. Mereka sangat bahagia dan mereka berdua pun berpelukan. Mereka mulai meminta maaf satu sama lain, dan Cindy pun menyesal telah meninggalkannya. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu dari dalam saluran air. Cindy memberanikan diri untuk memeriksanya. Mengagetkan sekali, ada seseorang keluar dari sana. Ya, itu adalah Alice. Dan Cindy pun membantunya naik. Melihat Cindy berhasil membunuh Tommy, Alice sangat senang. Dan lebih senangnya lagi, Alice menemukan yang selama ini mereka cari. Ya, itu adalah tangan si penyihir. Alice menemukannya terkubur di bawah lumut di atas batu. Mereka lalu berencana untuk mengembalikan tangan itu ke tubuh penyihir itu untuk mengakhiri semua kutukan itu. Karena penasaran, Ziggy memegangnya. Dan tiba-tiba, dia seperti melihat penyihir itu sangat marah. Dan tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan darah. Mereka lalu bergegas untuk mengubur kembali tangan itu. Alice mengambil skop dan memberikannya pada Ziggy. Alice mengajak mereka bergegas namun Cindy melarangnya ikut karena kakinya belum sembuh. Alice memaksanya untuk tetap ikut. Dia harus melakukannya dengan tangannya demi Arnie. Tiba-tiba, Tommy memukulnya dari belakang dan Alice pun terjatuh. Dengan skopnya, Cindy memukul Tommy dan menusuk lehernya. Cindy menancapkan skop itu hingga kepalanya patah. Ternyata, Tommy bukan manusia lagi. Darahnya hitam dan tubuhnya dipenuhi gumpalan aneh seperti yang terlihat di dalam gua. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan pada sebuah gumpalan itu. Gumpalan itu seperti hidup dan berubah menjadi tubuh para psikopat. Kembali pada Cindy dan Ziggy. Mereka berdua kemudian berlari dari sana. Ketika sedang berlari, kaki Ziggy dipegang oleh mayat Tommy. Cindy kemudian memukulnya dengan skop.
dan Ziggy pun terlepas. Mereka lalu menuju pohon di mana sarah si penyihir digantung. Mereka menggali tanahnya untuk mencari potongan tubuhnya. Namun, sebelum mereka berhasil menemukannya, semua psikopat itu sudah bangkit kembali. Cindy terus menggali. Namun, semua psikopat itu terlanjur mengepung mereka. Ziggy mengajak Cindy melarikan diri. Namun Cindy memilih berlari ke arah psikopat itu agar Ziggy selamat. Cindy lalu memukul kepala psikopat itu, namun tidak mempan, dan psikopat itu balik memukulnya dengan kapaknya. Hingga Cindy terjatuh tak bernyawa. Melihat saudaranya mati, Ziggy histeris, sehingga dirinya tak menyadari kalau salah satu psikopat berada di belakangnya. Psikopat itu lalu menusuk perut Ziggy berkali-kali, hingga akhirnya Ziggy pun ikut mati. Beberapa saat kemudian, Nicky datang dan berusaha menyelamatkan Ziggy. Dia menekan-nekan dadanya berkali-kali, namun tak membuahkan hasil. Nicky terus menekan-nekan dada Ziggy, dan pada akhirnya Ziggy membuka matanya. Mendengar cerita itu, Josh menyadari kalau si Berman yang mereka tahu sebenarnya adalah Ziggy. Si Berman lalu melanjutkan ceritanya. Malam itu, polisi datang membawa ambulan. Di saat mereka akan menaikkan Ziggy ke ambulan, polisi menanyakan namanya. Ketika Ziggy ingin menjawab, Nicky memotong ucapannya dan mengatakan bahwa namanya Christine Berman. Ziggy lalu menanyakan keadaan Cindy, dan menyedihkan sekali, Cindy tak berhasil diselamatkan. Sejak saat itu, namanya berganti menjadi Christine Berman, yang mereka kenal dengan si Berman. Saudara perempuannya mati sia-sia demi menyelamatkan dirinya. Kemudian, Dina menanyakan soal Nicky. Si Berman lalu menceritakannya bahwa Nicky seperti orang Sunnyvale lainnya. Dia tak mempercayai bahwa kutukan itu nyata dan berkata yang tidak sebenarnya pada polisi. Dia menganggap Tommy gila. Dan sejak saat itu, mereka sudah tak pernah bertemu lagi. Si Berman mengatakan pada Dina bahwa kutukan itu tidak akan pernah berakhir, dan satu-satunya cara selamat dari sana adalah pergi jauh dari tempat itu. Namun, Dina mengatakan kalau mereka menemukan mayatnya di hutan perbatasan Sunnyvale dan Shadyside. Mereka mendapatkan semua masalah itu karena mereka menemukan yang tak semestinya. Semua teman-teman Dina mati karenanya. Semua psikopat itu mengincar mereka semua. Mereka menemukan yang si Berman cari di tahun 1978. Dina mencoba meyakinkan si Berman dan memintanya menunjukkan tangan si penyihir. Si Berman kemudian mengatakan bahwa tangan si penyihir masih terkubur di bawah pohon. Dan perkemahan Nightway itu sekarang sudah menjadi Shadyside Mall. Dina dan Josh kemudian bergegas ke sana dan menggali di bawah pohon itu. Dan benar saja, mereka menemukan yang mereka cari. Mereka menemukan tangan si penyihir. Mereka kemudian pergi ke tempat di mana mereka menemukan tubuh si penyihir. Dina kemudian mengembalikan tangan itu dan menguburnya bersama tubuh si penyihir. Dan semua kutukan itu berhasil dipatahkan, dan film pun berakhir.